Sesuai dengan kontrak perkuliahan dari mata kuliah pengembangan kepribadian, maka hari ini kita sampai pada pokok bahasan yang pertama dari mata kuliah pengembangan kepribadian itu, yaitu kepribadian itu sendiri. Nah, kita akan mempelajari segala sesuatu dari sisi yang lain tentang kepribadian setelah kita pernah memperoleh pembelajaran di mata kuliah psikologi. Tujuan pembelajaran dari pokok bahasan kepribadian ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kepribadian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan kepribadian. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor penghambat kepribadian. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi penilaian kepribadian. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan kepribadian yang unggul. Kita mulai dengan satu pengertian. Sebagaimana telah kita bahas pada mata kuliah psikologi, bahwa ada berbagai definisi pengertian tentang kepribadian. Nah, beberapa di antaranya coba review kembali, bahwa kepribadian itu pada hakikatnya, pada intinya adalah sesuatu yang unik, yang khas pada diri masing-masing individu. Gordon Allport pada tahun 1951 mengemukakan bahwa kepribadian itu pada prinsipnya adalah sebagai suatu organisasi yang dinamis, sistem psikofisik, dan khas atau unik pada setiap individu. Kepribadian itu menentukan reaksi individu terhadap lingkungannya. Nah, ada berbagai postulat tentang kepribadian. Yang pertama, kepribadian sebagai suatu organisasi keseluruhan atau gestalt, sehingga individu memiliki integritas, arti, dan kontinuitas. Yang kedua, kepribadian tampak dalam pola terorganisasi yang dikenal dengan istilah sifat yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga, pengembangan kepribadian merupakan hasil atau produk lingkungan sosial budaya dan pengaruh dasar-dasar biologis. Yang keempat, kepribadian mengandung aspek yang superficial dan aspek yang inti. Yang kelima, kepribadian mempunyai sifat yang umum dan unik atau khusus atau khas. Sub pokok bahasan yang kedua yaitu perkembangan kepribadian. Dimulai dari masa bayi, sudah mempunyai potensi tergantung pada perkembangan dan kematangannya. Neonatus belum memiliki kepribadian yang kuat. Kemudian berlanjut pada masa kanak-kanak, memiliki motif otonom tergantung dari lingkungan. Nah, lanjut yang lebih penting itu adalah ke masa dewasa. Terdapat sekumpulan sifat yang terorganisasi dan dinamis. Yang terpenting itu bukan masa lampau, tapi lambaian ajakan masa depan. Pada pribadi dewasa, ada satu perluasan diri, dua orientasi diri yang realistik, memiliki humor dan insight, dan yang ketiga, nah dalam rangka pembelajaran pengembangan diri, pengembangan kepribadian ini yang ketiga ini yang penting ya, filsafat hidup. Jadi setiap orang supaya mudah untuk berkembang, mampu memanfaatkan potensinya secara maksimal, harus memiliki filsafat hidup. Sub pokok bahasan yang ketiga yaitu faktor penghambat perkembangan kepribadian. Yang pertama, tradisi budaya. Ada tekanan untuk mengembangkan suatu pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh budayanya. Penerimaan masyarakat, penerimaan sosial yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, dan mempengaruhi peningkatan konsep diri yang positif. Kepribadian yang berkembang atau menarik tercermin pada 1. Sikap perilaku yang bertanggung jawab. 2. Memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
3, mematuhi peraturan, bertindak sesuai dengan norma lingkungan. Yang keempat, bertindak rasional, suka menolong. Dan yang kelima, bertanggung jawab pada tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Subpokok bahasan yang keempat yaitu penilaian kepribadian. Ada berbagai cara atau teknik untuk menilai kepribadian individu. Yang pertama adalah teknik proyektif melalui penggalian imajinasi individual, melalui stimulus yang tidak jelas dan bermakna ganda. Teknik ini berasumsi bahwa orang mengungkapkan sesuatu tentang dirinya sendiri melalui pembentukan imajinatif. Jenisnya itu adalah tes Rorschach, tes melengkapi gambar, thematic perception test atau TAT. Yang kedua adalah teknik objektif. Asesmen kepribadian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan dapat diskor secara objektif berdasarkan validitas dan reliabilitas. Jadi validitas itu mengukur apa yang tidak diukur dan reliabilitas itu dapat dipercaya. Penilaiannya dengan Minnesota Multiphysics Personality Inventory, MMPI. Ada QSOT, Edward Personal Preference Schedule, EPPS. Tujuan penilaian kepribadian yaitu satu, untuk penempatan posisi. Jadi melihat posisi seseorang itu sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki itu cocoknya di mana ditempatkan. Apakah sebagai indoor, outdoor, ya sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai marketing, dan sebagainya ya. Yang kedua, pemilihan karir sesuai dengan kepribadian. Jadi berdasarkan tipikal kepribadian, ciri kepribadian yang dimiliki oleh seseorang, maka karir yang sesuai itu seperti apa. Yang ketiga adalah untuk terapi kepribadian. Nah ini kalau pada saat melakukan penilaian kepribadian ditemukan adanya berbagai gangguan, maka harus diberikan terapi kepribadian untuk menghilangkan gangguan yang terdapat di dalam dirinya. Nah yang kelima itu adalah kepribadian yang unggul. Ini slide terakhir ya. Kepribadian yang unggul. Berperilaku yang mencerminkan dirinya dan berbeda dari orang lain. Ingat ini berbeda. Tidak selalu sama ya. Pada umumnya kita sering harus membuat sama. Padahal berbeda itu penting. Kuat pendiriannya. Tidak mudah goyah dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Dapat menampilkan diri sesuai adat, budaya, dan kebiasaan leluhur atau bangsanya. Nah, kepribadian yang unggul itu berbeda dengan yang lain dan menjadi yang terbaik. Kepribadian unggul adalah kepribadian yang mencerminkan keadaan diri individu yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain namun tetap berpegang teguh pada adat budaya serta tatanan aturan yang ada. Mampu berubah ke arah yang positif, mengembangkan diri secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan diri. Kenapa harus memiliki kepribadian yang unggul? Terlebih lagi di era sekarang ya, era revolusi industri 4.0. Jadi adalah era penggantian sebagian kecerdasan manusia dan robotik ya. Jadi tantangan ke depan semakin kompleks dan berat. Ya, pribadi unggul itu wawasannya harus luas, memiliki spesialisasi, tidak hanya sekedar bisa, tapi spesialisasi, dapat menguasai suatu keterampilan yang khusus dan mendalam, bisa melakukannya, terus dilakukan maka menjadi mahir dan bisa menjadi juara atau pemenang. Jadi bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan mampu mencapai tujuan hidup sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Nah, penghalang terbesar adalah pikiran kita yang suka negatif. Nah, ini yang menjadi masalah buat kita untuk mengembangkan kepribadian kita, mengembangkan diri kita adalah suka mensugesti diri kita dengan hal-hal yang negatif dan sering tidak disadari ya, lemah. Diberikan tantangan mundur, diberikan tantangan
diam. Bahkan mudah menyerah. Nah ini, padahal kita harus kuat menghadapinya, tapi seringkali kita mudah menyerah. Kepribadian seseorang akan dipengaruhi oleh perilaku sadar dan bawah sadar. Nah, kita sudah pernah pelajari bahwa perilaku itu sebagian besar tidak disadari, hanya sebagian kecil yang disadari. Jadi muaranya itu pada kepribadian yang berujung pada perilakunya. Dan ada perilaku sadar dan bawah sadar ya. Sebagian besar sesungguhnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Manusia berkepribadian unggul selalu memberikan teladan bagi dirinya dan orang lain untuk mencari dan memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan umat manusia, termasuk sebagai pelaku sejarah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi berperan serta di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak saja hanya sebagai penikmat. Manusia berkepribadian unggul selalu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan ekosistem dunia. Manusia berkepribadian unggul mampu menempatkan spiritual dan moralitas sebagai kontrol diri agar ia tidak menjadi angkuh dan bertindak hanya untuk kepentingan dirinya. Ciri pribadi yang unggul. Ada berbagai ciri pribadi yang unggul itu. Saya coba rangkum beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Fisik dan mental yang sehat. 2. Percaya diri yang tinggi. 3. Terus bergerak maju, tidak mudah untuk putus asa. Yang keempat, bertanggung jawab. 5. Melayani dan proaktif. 6. Berpikir ke masa depan. 7. Motivasi maju yang kuat. 8. Berinisiatif dan kreatif. 9. Gairah hidup yang tinggi. 10. Mengembangkan potensinya. 11. Loyal dan komunikasi yang efektif, dapat mencapai tujuan. Jelas komunikasinya sehingga cepat tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Demikianlah pembelajaran untuk pokok bahasan yang pertama dari mata kuliah pengembangan kepribadian, pengembangan diri, tentang kepribadian itu sendiri sebagai landasan dasar untuk melihat perkembangan berikutnya. Silakan untuk pemahaman yang lebih dalam, yang lebih jelas, baca makalah, materi yang terkait, termasuk buku saya tentang pengembangan kepribadian. Dan kalau ada pertanyaan, komentar, pendapat, saran, dan berbagai aspek lainnya, silakan langsung tulis atau berikan komentar di YouTube. Kemudian saya akan tanggapi. Kalau waktunya tidak cukup, kita bisa bicarakan setelah pertemuan ini atau di lain kesempatan dalam waktu yang berbeda. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.